Sinta, kamu tidak harus menangis terus begini. Mas Bimo, ini sudah 5 tahun. 5 tahun kita coba. Dan dokter masih bilang perlu observasi lebih lanjut. Sampai kapan? Dokter tidak bilang tidak mungkin. Dia bilang perlu waktu. Waktu lagi. Aku sudah 30 tahun, Mas. Dan kita sudah coba segala cara. Suplemen, terapi, akupuntur, cek darah tiap 3 bulan. Aku tahu. Aku di sini juga, Sinta. Mas di sini, tapi kelihatannya Mas sudah menyerah sebelum aku. Bukan menyerah. Aku realistis. Realistis seperti apa? Kita belum coba program IVF yang dokter sarankan bulan lalu. Mas langsung menolak bahkan sebelum kita hitung biayanya. Sinta, IVF itu mahal. Dan tingkat keberhasilannya tidak 100%. Aku tidak mau kamu berharap terlalu tinggi lalu kecewa lagi. Tapi ada kemungkinan berhasil. Aku mau mencoba, Mas. Aku tidak mau menyesal karena tidak mencoba. Dan tes spesifik yang dokter minta bulan lalu juga belum kita jalani. Untuk apa menambah prosedur baru kalau yang lama saja belum selesai? Tes itu yang dokter minta untuk cek kondisi, Mas. Bukan aku. Aku yang sudah cek semuanya. Mas yang belum. Aku nggak perlu tes itu. Kita tidak butuh memperumit semua ini. Kenapa Mas selalu menolak kalau tes itu disebut? Ini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa. Ini untuk tahu kondisi kita berdua. Karena aku tahu kondisiku baik-baik saja. Sinta, mungkin kita perlu menerima bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi, Mas mau berhenti mencoba? Aku hanya butuh waktu untuk berpikir tentang opsi lain. Opsi lain seperti apa? Adopsi? Belum tentu adopsi. Aku hanya bilang ada cara lain untuk memiliki kehidupan yang penuh tanpa harus terus menyiksa diri. Aku tidak merasa disiksa kalau aku masih bisa berjuang, Mas. Yang terasa menyiksa adalah berjuang sendirian. Mas janji tidak akan menyerah bersamaku. Masih ingat janji itu? Aku ingat. Lalu kenapa sekarang rasanya Mas sudah ada di tempat lain? Aku capek, Sinta. Biarkan aku istirahat dulu malam ini. Yuk support channel kita dengan subscribe dan like penuh hati gembira. Mas, ini buku rekening apa? Mana? Ini, di balik map asuransimu. Aku tidak pernah lihat sebelumnya. Atas nama Mas, tapi aku tidak pernah tahu rekening ini ada. Oh, itu tabungan darurat yang aku buka sendiri. Sudah lama. Tabungan darurat? Mas, ini saldonya ratusan juta. Dan ada debit rutin setiap tanggal 7. Hampir 2.800.000 setiap bulannya. Aku nabung sendiri dari sisihan gaji untuk jaga-jaga kalau kita butuh mendadak. Kamu nabung ratusan juta dalam rekening yang kamu sembunyikan dari aku? Mas, kita selama ini tidak punya rahasia keuangan loh. Karena itu kesepakatan kita dari awal pernikahan. Aku tidak menyembunyikan. Aku lupa cerita. Ini bukan hal besar, Sinta. Kok bisa karena lupa, Mas? Ini bukan 100.000 yang ketinggalan di dompet. Ini ratusan juta rupiah, Mas. Orang tidak mungkin lupa soal jumlah seperti ini. Sinta, kenapa kamu selalu harus curiga dengan segala sesuatu? Aku tidak mencurigaimu, Mas. Tapi aku bertanya karena aku berhak tahu. Kita ini suami istri, Mas.
Dan keuangan kita harusnya transparan. Tidak ada yang disembunyikan. Itu memang tabungan. Dan debitnya itu untuk investasi di reksadana. Reksadana mana? Tunjukkan buktinya. Kalau memang investasi, pasti ada portofolionya. Kenapa aku harus menunjukkan bukti kepada istriku sendiri? Kamu sudah kelewat batas, Sinta. Mas baru saja marah karena aku minta bukti reksadana. Kalau itu benar reksadana, kenapa Mas defensif seperti ini? Aku bukan defensif. Aku lelah. Bisa kita tutup topik ini? Mas selalu minta nanti. Nanti, besok, kapan-kapan. Tapi Mas tahu kan, kalau aku tidak akan berhenti bertanya sampai aku mendapat jawaban yang sebenarnya. Tapi bukan jawaban yang Mas mau aku percaya. Sinta, udah lama banget kita gak ketemu. Kamu kelihatan capek, sayang. Iya, maaf. Belakangan banyak yang lagi aku pikirin. Soal program bayi lagi. Aku dengar dari kamu bulan lalu, kamu baru dari klinik. Iya, sebagian. Tapi ada hal lain juga yang aku mau cerita, Ras. Antara kita berdua aja ya. Iya, pasti dong. Ada apa? Aku nemu rekening tersembunyi di lemari Bimo minggu lalu. Dan saldonya besar banget, Ras. Ratusan juta. Lalu ada transfer rutin keluar juga di setiap bulan yang Bimo tidak bisa jelaskan dengan meyakinkan. Transfer berapa banyak setiap bulannya, Sin? Hampir 3 juta. Sudah lebih dari setahun kalau aku hitung dari mutasinya. Bimo bilang reksadana, tapi dia tidak mau tunjukin buktinya. Kamu sudah tanya langsung ke Mas Bimo? Sudah, tapi responnya defensif. Padahal kalau memang investasi, mestinya kan mudah untuk dibuktikan. Mungkin memang reksadana, Sin. Banyak orang sengaja pisah rekening, supaya tidak tergoda pakai uangnya. Mas Bimo kan memang orangnya hati-hati soal keuangan. Dan kamu tahu itu, karena kamu yang paling mengenal karakter Mas Bimo dari sebelum kalian menikah. Tapi kenapa disembunyikan dari aku, Ras? Kita selama ini tidak pernah ada rahasia soal keuangan. Bahkan sejak kami pacaran selama 5 tahun sebelum akhirnya kami menikah. Mungkin saja dia tidak mau kamu khawatir, Sin. Atau mungkin dia mau kasih kamu kejutan? Kejutan ratusan juta. Ras, ini serius. Kamu juga kenal Bimo sudah lama kan? Kalau kamu di posisiku, masa iya kamu gak curiga? Aku gak bisa jawab untuk situasi orang lain, Sin. Setiap rumah tangga memiliki perbedaan yang tidak bisa disama-samakan, Sin. Apalagi kamu tahu bagaimana rumah tanggaku yang hancur sejak suamiku kecanduan judi online. Dan akhirnya kami cerai 3 tahun yang lalu. Dan dia sekarang kabur dari tanggung jawab menafkahi anakku. Sar, gimana kabar anakmu? Rafa sudah berapa tahun sekarang? 3 tahun 2 bulan. Lagi suka banget lari-larian. Capek banget jagain dia. Berat, Sin, jadi single parent ini. Lucu ya. Ras, kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja dong. Kenapa? Enggak, kamu kelihatan enggak santai seperti biasanya. Biasanya kamu yang paling banyak ngomong kalau kita ketemu. Aku cuma capek. Rafa semalam gak mau tidur. Sinta, soal Mas Bimo, coba ajak ngobrol lagi dari hati ke hati. Mungkin ada hal yang sedang dia proses sendiri. Iya, mungkin. Makasih ya udah dengerin. Kapanpun, Sin. Jika kamu membutuhkan aku akan selalu ada untuk kamu, Sin. Semangat ya, pasti ada jalan keluarnya. Karena dari setiap kesulitan yang diberikan Allah, pasti
pasti juga datang bersamaan dengan kemudahannya. Aku yakin itu, Sin. Iya, Ras. Mas, boleh aku nanya sesuatu? Tentang rekening itu lagi. Bukan, tentang Laras. Kenapa soal Laras? Kapan terakhir Mas ketemu Laras? Laras kan sahabatmu. Aku tidak sering ketemu dia. Mungkin waktu ulang tahunmu tahun lalu? Waktu semua orang kumpul di sini? Mas ingat betul ya? Ya, aku ingat. Karena itu pesta ulang tahunmu. Wajar dong kalau aku ingat. Memangnya ada apa? Lalu, Mas pernah tidak komunikasi sama Laras di luar pertemuan itu? Chat, telepon, apapun? Tidak ada, Sin. Dia sahabatmu, bukan teman dekatku. Sinta, kamu mau bilang apa sebenarnya? Waktu aku ketemu Laras di kafe kemarin, aku cerita soal rekening itu. Dan dia nanya, transfer berapa banyak setiap bulannya? Sebelum aku menyebutkan jumlahnya. Mungkin kamu yang menyebutkan duluan. Dan kamu lupa. Aku tidak lupa, Mas. Aku ingat dengan jelas. Karena pertanyaannya terasa aneh. Mas Bimo, apa ada yang ingin Mas ceritakan ke aku? Tidak ada. Sinta, kamu terlalu banyak menganalisis hal-hal kecil. Itu yang membuatmu stres dan menjadi terlalu overthinking. Soal program bayi, soal rekening, semua itu bikin pikiranmu bekerja terlalu keras. Aku stres karena ada sesuatu yang tidak beres, Mas. Itu bukan hal yang sama dengan paranoid. Mas tahu tidak apa yang paling menyakitkan? Bukan situasi atau keadaannya, tapi bagaimana caramu merespon setiap kali aku bertanya. Caraku merespons bagaimana? Aku kan selalu menjawab setiap pertanyaanmu, Sin. Iya, Mas menjawab, tapi tidak pernah menjawab. Mas selalu memberikan kata-kata yang terdengar seperti jawaban, tapi tidak ada isinya. Dan semua jawaban Mas itu tidak menjawab satupun pertanyaanku. Aku tidak tahu aku harus ngomong apa lagi, Sinta. Percayalah, tidak ada yang kamu curigai itu benar. Kalau begitu, bantu aku tenang, Mas. Tunjukkan portofolio reksadananya. Kalau memang itu tujuannya, itu mudah untuk ditunjukkan. Itu satu-satunya hal yang aku minta dari kamu, Mas. Baik, aku akan cari dulu dokumennya. Mungkin ada di email lama. Baik, Mas. Akan aku tunggu. Transfer ke Laras Kusuma. 2.800.000. Tanggal 7. Sinta, kamu lihat HP-ku nggak? Kenapa? Laras, Apa? transfer rutin setiap bulan yang kamu lakukan itu ke Laras Kusuma. Ke sahabatku, Mas. Ke janda yang punya anak satu itu. Ke orang yang 3 hari lalu aku tempati curhat soal keanehan rekening ini. Sinta, dengarkan aku dulu. Jangan sentuh aku. Kenapa dia, Mas? Dari semua orang, kenapa dia? Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Jelaskan. Kenapa kamu mentransfer uang hampir 3 juta setiap bulan kepada sahabatku selama lebih dari setahun tanpa sepengetahuan aku? Itu untuk kebutuhan Rafa, anaknya.
kebutuhan anaknya? Kenapa suami aku yang membiayai kebutuhan anak sahabat aku? Untuk apa, Mas? Apa kepentinganmu melakukan itu? Sinta, duduk dulu. Jawab pertanyaanku, Bimo. Kenapa kamu yang membiayai Rafa? Karena aku sudah menjadi ayah tirinya. Kamu bilang apa? Sinta, Kamu bilang apa?